Teman-teman, ini pergerakan dari lawan-lawannya pemerintah ini semakin menjadi-jadi, teman-teman. Saya rasa ini juga terlalu kebangetan lah mereka ini. Saya akan membahas di video ini tentang bagaimana Gatot Nurmantio, Yusuf Kala, dan Ahmad Muzani ya itu terlibat sebagai konseptor dari apa yang terjadi, gerakan-gerakan perlawanan terhadap pemerintahan saat ini. Ya, ikuti ya, jangan lupa di subscribe, share, dan like. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98 ya. Jadi sekali lagi ya, ini gerakan-gerakan ini luar biasa kawan-kawan. Dan di video ini saya ingin menjelaskan buat teman-teman supaya kita semua waspada, supaya kita jangan terprovokasi, supaya kita tetap jaga persatuan. Jadi sebelum saya masuk di video ini, coba tonton dulu video ini ya, sebentar. Apa lebih tepat, kita menyerang habis Prabowo sekaligus atau kita memprioritaskan yang lain? Misalnya Wapres, kita prioritaskan untuk itu. Karena Pak JK setelah saya bertemu bertiga dengan Muzani ketua MPR, dia juga sangat mengkhawatirkan kalau ini Gibran tetap. Karena kemungkinan Juni ini akan ada suatu gerakan besar. Dan itu bisa jadi yang korban cuma Prabowo. Yang justru memperoleh manfaat dari gerakan itu adalah Gibran. Kita harus siap-siap menerima untuk dipimpin oleh seorang yang kita sebut sebagai anak haram konstitusi. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa ketua kita, Pak Gatot ini adalah seorang ahli strategi. Oke, sudah ditonton ya. Tadi itu yang pidato itu teman-teman, mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu juga, dia Tamsil Linrung ya. Dia adalah tokoh politik kelahiran Makassar ya. Lagi-lagi Makassar. Ya, saat ini dia menjabat wakil DPD RI ya, Tamsil Linrung ini. Dan dia dalam pidato tersebut ya, yang tadi dia katakan itu, dia bercerita ya, bercerita bahwa setelah dia bertemu dengan Gatot Nurmantio ya, jadi dia membahas lagi ke hadapan ya rekan-rekan sejawatnya dan teman-teman pergerakannya ya di forum tadi ya, tentang pembicaraan Gatot Nurmantio dengan dirinya gitu ya. Jadi kita tadi sempat dengar ya. Jadi itu hasil dari pertemuan antara Ahmad Muzani, Gatot Nurmantio, dan Yusuf Kala. Saya mau menanggapi video tersebut ya, Jadi yang poin pertama yang saya ingin tanggapi di video tadi ya. Jadi ini keterlibatan tokoh-tokoh ya geng Makassar makin clear gitu ya. Sekali lagi nih, saya buat teman-teman Sulawesi Selatan, teman-teman Makassar, bukan mendiskreditkan sukunya ya. Jadi ini karena persepsi publik aja, atau definitif yang sudah beredar di masyarakat, ada geng Solo, ada geng Makassar. Jadi saya secara pribadi, disclaimer dulu, mohon maaf, bukan berarti saya ngomong geng Makassar atau geng Solo itu saya menjelekkan suku tersebut, tidak ya. Tetapi ini adalah grup, sekelompok orang, atau kita katakanlah kelompok ya. Jadi bukan sukunya, itu ya, clear ya. Ya, jadi keterlibatan geng Makassar ya, itu udah clear. Yusuf Kala, kemudian Tamsin Linrung ya. Dia membahas bertiga tentang pemerintahan Prabowo ini yang dianggap oleh mereka sangat bebal gitu ya, dianggap Pak Prabowo ini, dan mereka benar-benar ingin melakukan gerakan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa kita tangkap sama-sama teman dari pembahasan tadi, diskusi tadi, kita bisa menangkap bahwa Juli, dikatakan Juli itu akan ada demonstrasi besar-besaran, gerakan besar-besaran. Nah, ini makin clear teman-teman ya. Ini bukan lagi sebuah peringatan, tetapi memang ini adalah suatu rencana ya. Rencana yang sebelum terjadi rencana tersebut
Ini prakondisi namanya, dikondisikan. Ya, bagaimana Yusuf Kala ya membuat pernyataan bahwa kalau pemerintah tidak memperbaiki ekonominya segera akan terjadi kerusuhan ya di bulan Juli atau Agustus. Ya, ya. Ini udah digemakan, digaungkan, diagitasi masyarakat kita, publik kita. Ya, ini ada dua teman-teman. Ya, kalau bahasa intelijen ya, ini bisa jadi mereka melakukan itu untuk sebagai ya notif ya atau peringatan atau warning kepada kubunya sendiri untuk mempersiapkan segala-galanya menjelang bulan Juli atau Agustus tersebut gitu ya. Nah, atau yang kedua memang sengaja dilemparkan untuk menangkap respon publik seperti apa. Nah, tapi lepas apapun itu, ini memang benar-benar mereka ada ekspektasi ke arah sana. Ya, kita bisa sebut katakan itu adalah sebuah rencana. Yang kedua ya. Dan ketiga, di pembahasan video tersebut, ya sempat dia katakan, ya jadi ini ceritanya Gatot Nurmantio, ya udah pengen nih, udah apa kita hajar aja si Pak Prabowo. Tetapi dari hasil diskusi mereka, Yusuf Kala, Ahmad Muzani mengatakan, wakil ketua MPR ya, mengatakan kenapa enggak wakilnya aja, wapresnya aja yang kita sikat gitu ya. Karena ini bahaya kata dia. Di hasil diskusi mereka nih, Pak Prabowo nanti akan menjadi sasaran dan akan jatuh. Akhirnya yang naik katanya anak haram konstitusi, dia bilang seperti itu. Ya, kalau dari pembahasan mereka seperti itu, catatan yang paling penting adalah berarti ini kan udah ada niat mereka melakukan itu. Ya enggak? Ada niat dong. Mereka berdiskusi memilih siapa yang mau kita hajar gitu. Itu kan niat. Benar nggak? Kalau di dalam undang-undang tentang makar ya, di KUHP, ya memang akan menjadi delik ketika pembicaraan itu disertai oleh tindakannya. Tapi menurut saya kalau ketika dia membahas itu sebagai ide ya, kemudian ditangkap oleh masyarakat dan menjadi prakondisi, seharusnya itu masuk dong. Ya buat pakar-pakar hukum sebenarnya harusnya segera mempelajari ini dan membuat keputusan tentang ini. Itu harusnya makar kalau menurut pribadi saya. Ya karena udah ada rencana-rencana. Dan yang kurang ajar lagi teman-teman, dia bicara mengenai sudah mulai ya mereka ini mulai mengarahkan persepsi publik bahwa nanti di bulan Juli itu yang akan melakukan adalah kelompok geng Solo atau Pak Jokowi karena supaya Gibran naik. Itu salah satu yang mereka inginkan ya. Jadi mereka udah mulai menggeser nih, kalau Juli ini nanti ini adalah yang melakukan adalah kelompoknya Pak Jokowi, geng Solo untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Ya kan? Padahal mereka teman-teman, tetapi ini strategi mereka. Ya sudah menarasikan, sudah memframing dari awal bahwa nanti kalau Juli terjadi kerusuhan, terjadi demonstrasi besar-besaran, ya itu memang benar terjadi, bahwa itu yang bersalah adalah geng Solo. Itu sudah mereka lakukan. Benar nggak teman-teman? Ini kan gila itu menurut saya. Menurut kita gila ini. Ya dia nggak tahu berhadapan dengan siapa. Pasti kita akan lawan mereka. Berhadapan sama rakyat mereka. Ya benar nggak teman-teman? Kita siap membela negara ini tetap NKRI tidak akan terpecah. Dan kita mendukung program-program yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Ya, apabila memang dia nanti nggak bagus ya, tinggal di pemilu aja kita ganti dia, atau dengan cara-cara konstitusi, ya, dengan cara yang benar sesuai konstitusi negara kita, misalnya impeachment, ya kan, melalui DPR. Kita tidak pakai cara-cara seperti itu. Kalau memang pemerintahan sekarang memiliki kesalahan-kesalahan fatal, ya nggak? Nah. Kemudian dari pembahasan tadi juga kita bisa berkesimpulan teman-teman, ini mereka ini ngerti gerakan atau enggak. Ini yang terakhir ya saya ngomong. Biasanya kalau kita dipergerakan teman-teman dalam
mau melakukan aksi, mau melakukan rencana-rencana, dia tidak tampil di publik kan teman-teman. Tidak ngomong di pidato, kemudian videonya disebar-sebarkan. Yang kebetulan video tersebut saya dapat dari kontennya si Hersubeno, ya kan, yang ya jurnalis memang kelompoknya mereka gitu. Itu kenapa ya mereka ini pakai cara-cara punya rencana, punya menghina, pengen memakzulkan, menghina, ya terus tidak setuju, tetapi dipublikasi dan disebar-sebarkan videonya, ya. Jadi menurut saya, ini yang terakhir ya, menurut saya mereka itu bukan, sasarannya itu bukan mau menjatuhkan Pak Prabowo, sasarannya itu bukan, ujung akhirnya bukan di Juli teman-teman. Kalau saya lihat mereka seperti menunjukin loh sama pemerintahan sekarang, supaya apa? Supaya mereka digandeng sama pemerintahan sekarang, diambil, ya, ya artinya orang yang lagi butuh perhatian gitu ya. Ya jadi digandeng dan beberapa keinginan-keinginan mereka dipenuhi gitu. Kayak bergening loh, alat tawar. Itu yang dilakukan. Karena kalau yang namanya gerakan sebenarnya nggak begitu kan? Ya kalau kita melakukan gerakan, ya pengalaman saya di gerakan ya, di mahasiswa, ya kan kita sembunyi-sembunyi. Kalau kita merencanakan sesuatu, nggak mungkin kita publikasi rencana-rencana kita. Ini ada yang aneh teman-teman. Atau kenapa dipublikasikan? Ini sebagai alat bergening, di mana nanti ini ya cikal bakal mereka memproses konsultasi untuk menuju konsultasi 2029 teman-teman. Jadi dia bergerak aja terus. Untuk apa? Supaya bohir-bohirnya tetap melihat, oh benar, ya tetap ngucurin duit tuh mereka, ya itu tuh pastilah yang membackup mereka tuh orang-orang yang kecewa, orang-orang yang sekarang tersingkir, mafia-mafia, dan termasuk bisnis-bisnisnya orang-orang itu, ya termasuk Yusuf Kala dan mereka-mereka itu kan sangat terganggu sekarang bisnisnya, ya. Jadi gitu ya teman-teman, kita tetap jaga persatuan, ya, dan nggak usah perlu khawatir, ya fine-fine aja, tetapi kita waspada, dan apabila itu terjadi hal-hal yang memang mereka mau lakukan, ya berhadapan sama kita, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.